Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sayyidati al-wafa. Amma ba'd, faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajj. Panggillah orang untuk melaksanakan haji. Ya'tu rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Niscaya mereka akan berbondong-bondong datang kepadamu, datang dari tempat-tempat yang jauh. Gampangan sederhananya ya. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada kalian nikmat yang sangat banyak. Bapak, kausar itu dari kata kasroh. Kasroh itu banyak. Banyak banget, kasir. Kasroh banyak banget, kasir. Kalau banyak banget, kausar, kayak orang Jawa nih lidahnya. Jadi kausar itu banyak sekali. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah. Ada dua perintah di ayat yang kedua ini. Ya. Yakni perintah untuk salat dan berkorban. Berkorban sejajar seakan-akan nilai bobot perintahnya dengan sholat. Jadi kalau kita sudah punya kemampuan kemudian tidak berkorban, kayak orang Islam tapi nggak sholat gitu ya, seakan-akan. Nabi katakan man wajada sa'atan falam yudhi, siapa punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musallaku. Terusir kita dari jamaahnya Nabi kalau kita punya kemampuan tapi tidak mau berkorban. Hadis ini mauquf itu sampai level sahabat, memang betul. Termasuk kriteria dhaif. Tapi dhaifnya bukan dhaif yang maudhu' matruk mungkar, bukan dhaif yang harus ditinggalkan, bukan. Tapi dhaif yang masih bisa ma'mulun bih, masih bisa digunakan untuk mendorong kita targhib ya, untuk memotivasi kita beribadah. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu kembali. Saya sengaja kutip tadi ayat dan hadis berkenaan dengan haji dan kurban karena memang kurang dari 1 bulan ke depan kita akan bertemu dengan Idul Adha. Hari ini kalau tidak salah 14 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, berarti kurang dari 1 bulan ke depan kita akan ketemu hari raya kurban. Siapkan energi kita dari sekarang, sisihkan, jangan dihabisin semua gitu ya. Sisihkan untuk berkorban. Mudah-mudahan ada di antara kita yang berhaji tahun ini, yang sudah berhaji, semoga Allah terima hajinya, haji yang mabrur, amin ya Allah rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita perlu terus memotivasi anak-anak kita lah. Kalau bapak-bapaknya sudah berangkat semua, alhamdulillah ya. Anak-anak kita motivasi untuk segera menunaikan ibadah haji itu dengan mengambil porsinya, karena ternyata Tangerang Selatan tahun ini indennya masa tunggunya 27 tahun. Jadi bapak bayar lunas hari ini, anak bapak bayar lunas hari ini berhaji, berangkat tahun 27 tahun ke depan. Kalau jatah hajinya tetap 1/1000 ya, 1/1000. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata 27 tahun itu masih pendek, relatif pendek dibanding dengan kota lain. Ada banyak kota lain yang di atas 40 tahun. Saya ingat Makassar itu 40 tahun. Bukan yang paling lama, masih ada yang 43 tahun, 46 tahun. Nah, begitu lahir langsung daftar haji. Ya baik. Kalaupun kita maaf misalnya nggak sampai umur, terserah Allah saja. Minimal kita bisa berargumen, berhujjah hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah dalam antrian haji. Cuma belum sempat waktunya, sudah dipanggil duluan. Bukan dipanggil ke tanah suci, tapi dipanggil ke tanah kusir gitu ya. Ya, terserah Allah saja. Yang penting kita sudah punya tiket hajinya gitu, insya Allah itu bisa menjadi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita punya niat haji ya Pak ya. Hati-hati dengan haji yang baru-baru belakangan ini, yang hari ini daftar, dimotivasi ya 300 juta gitu ya untuk berangkat. Haji furoda namanya ya. Sebuah haji itu ya reguler, kemudian haji fulus, haji yang banyak duitnya, haji plus. Di atasnya lagi haji furoda. Haji fulus masih aman karena dia punya porsi. Ya Pak, jelas regulasinya gitu ya. Ya mungkin 6 tahun 7 tahun masih nunggunya, ya oke lah.
Haji plus masih jelas. Tapi kalau haji furoda rawan banget dengan penipuan. Hati-hati dengan itu ya Pak ya. Saya cerita dulu pernah ada 500 juta Pak hari ini yang VVIP-nya furoda. Kalau yang biasa-biasa masih 300-an juta, 350 juta tawarannya gitu. Saya bilang itu apakah karena VIP? Bukan Pak, ekonomi yang segitu. Jadi Masya Allah ya, siapkan energi kita untuk bisa berhaji, terutama anak-anak kita, motivasi dari sekarang. Selagi muda daftar dulu gitu ya, nggak usah nunggu nanti ya. Mudah-mudahan pada waktunya dapat porsi dan pada waktu yang bisa berangkat insyaallah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ladzina yakununa tasadahu la hadud nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Yang terakhir kita bahas adalah ini. At-tarku yaqtadi at-tahrim. Nabi meninggalkan satu perbuatan, konon ada yang memahaminya itu berarti mengandung pengharaman. Kalau Nabi meninggalkan sesuatu berarti yang ditinggalkan itu haram. Ini ditolak jelas, salah besar, 6 argumennya. Apa? 1, bisa jadi Nabi meninggalkan hal itu karena bukan kebiasaannya. Kemarin kita contohkan adalah dob ya. Nabi tidak makan dob bukan haram bukan, tapi karena memang itu bukan makanan Nabi. Gitu. Kalau Bapak nggak suka sesuatu bukan berarti itu haram, tapi saya nggak suka aja. 1. Yang kedua adalah khawatir memberatkan umatnya, seperti siwak. Laula an usyqan ala ummati la amartuhum bis-siwak. Kalau saja aku tidak ingin memberatkan umatku, aku pasti akan perintahkan mereka untuk bersiwak qabla kulli shalah, sebelum sholat. Itu ditinggalkan bukan berarti haram. Bisa dilakukan silahkan gitu ya. Siwaknya konteksnya zaman dulu pakai kayu apa namanya Pak? Kayu siwak ya. Nah, sekarang siwaknya berubah menjadi merek odol. Iya. Dengan gosok gigi ya, baik, itu siwak juga. 2. Yang ketiga adalah tidak terlintas di pikiran Nabi. Yang ketiganya tidak terlintas di pikiran. Nah, contohnya adalah mimbar. Nabi tidak kepikiran bikin mimbar, bukan berarti haram. Maka ketika ada ibu-ibu dari belakang, ya Rasul, saya punya keahlian, saya punya bisnis mebel gitu kan. Boleh nggak saya bikinkan mimbar biar kami yang di perempuan di belakang kedengeran kalau ceramah, kalau khutbah gitu. Sebab perempuan di belakang kan Pak ya. Zaman dulu belum ada toa gitu. Maka kemudian dibuatlah mimbar. Oh silakan, bagus kata Nabi. Bukan berarti haram, tapi ternyata nggak kepikir Nabi makan di depan soalnya. Dikira sampai aja suaranya gitu. 3, 4 karena lupa. Bisa jadi Nabi memang melupakan. Memang lupa. Tidak sengaja melupakan ya. Memang lupa. Nabi tinggalkan bukan karena tidak boleh atau haram. 5, khawatir orang Arab tidak dapat menerima perbuatan Nabi. Contohnya apa kemarin? Ka'bah zaman Nabi sampai zaman sekarang itu adalah Ka'bah jahiliyah. Ka'bah peninggalannya orang Quraisy yang jahiliyah sebelum Islam. Sebab Ka'bahnya peninggalannya Nabi Ibrahim, bentuknya ukurannya nggak segitu. Ka'bahnya Nabi Ibrahim itu lebih gede, sampai mencakup Hijr Ismail. Hijr Ismail itu masuk dalam Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Cuma ketika Nabi kemudian menguasai kota Makkah, Futuh Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah, Nabi kepikiran sih, cuma tidak dilakukan. Kata Nabi, cerita sama Aisyah istrinya, kalau saja umatmu, maksudnya kita nih, kaum kafir Quraisy baru saja masuk Islam, kalau saja tidak baru saja masuk Islam, baru mu'allaf gitu, saya pengen bongkar tuh Ka'bah, biar sesuai dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim, karena agama ini adalah millah Ibrahim Hanifah gitu ya. Tapi Nabi menangguhkan, tidak membongkarnya.
tidak menjadikannya. Apa sebab? Khawatir goyah imannya umat Islam. Ya, baru aja ini peninggalan nenek moyang dibongkar, bahaya gitu ya. Jadi tradisi yang sudah ada di masyarakat, kalau kita ubah kemudian menimbulkan kisruh, nggak usah. Gitu ya, udah biasa. Maaf, misalnya masyarakat di pesisir sudah ada biasa nadran. Apa namanya nadran ya? Syukuran laut misalnya gitu. Haram bid'ah, nggak usah begitu. Masuki aja unsur Islam gitu ya. Pak, persembahan ke dewa dewinya, ke dewa lautnya apa namanya? Lolo Ijul ya, Roro Ijo. Gunung Kidul apa Gunung Kidul? Roro Kidul, Nyi Loro Kidulnya itu jelas musyrik. Tapi kalau mau sedekah ya nggak apa-apa, silakan. Ya, sedekahnya sedekah untuk kita, orang kita yang bikin tumpengnya kita makan bareng gitu kan. Nah, silakan nggak apa-apa, tapi buang kesyirikannya. Enggak, bukan karenanya Roro Kidul ini mah ngasih makan ikan aja. Ikannya setiap hari kita tangkap, kita kasih makan dah tuh. Gitu. Diubah konsepnya. Di sebagian di kampung kita ada selamatan di kuburan ya. Syukuran apa Pak ya? Atau jangan di kuburan lah, misalnya sedekah bumi habis panen misalnya kan gitu ya. Dewi Sri katanya gitu. Kalau zaman dulunya Dewi Sri. Udah ubah aja ininya konsepnya. Ini bukan menyembah Dewi Sri, bukan memberikan sesajen kepada Dewi Sri, bukan. Syukuran. Ya kan? Syukuran habis panen, kita kumpul bareng satu keluarga besar, satu desa begitu ya. Makan bareng rame-rame, bawa masing-masing dari rumah bersedekah kepada yang lain. Itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan panen yang baik. Hasilnya mudah-mudahan kan Al-Qur'annya kan idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah. Mudah-mudahan tahun depan panennya lebih baik lagi. Amin. Gitu. Itu contoh Nabi tidak membongkar Ka'bah. Kalau nabinya tuh kayak apa namanya, cara berpikirnya keras, Pak. Bongkar Ka'bah ini tidak sesuai dengan Nabi Ibrahim, gitu. Begitu ya. Ternyata Nabi sangat-sangat bijak. Nah, udah enggak apa-apa lah, orang soal bangunan doang kok. Toh kita enggak menyembah Ka'bah kok gitu. Nah, ya kan? Jadi kita tidak menyembah Roro Kidul, nggak ada Roro Kidul itu, gitu. Misalnya gitu, luruskan aja akidahnya, tapi sedekahnya ya nggak apa-apa, silakan. Penting konsep akidahnya diluruskan dulu. Kira-kira seperti ini, seperti yang Nabi lakukan, tidak membongkar Ka'bahnya Nabi Ibrahim, tidak membongkar Ka'bahnya jahiliyah ya, tidak mengikuti Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Yang keenam terakhir adalah bisa jadi perbuatan itu masuk dalam makna ayat yang bersifat umum. Ayat yang bersifat umumnya adalah mengajarkan kepada kita waf'alul khair, kerjakan yang baik, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Semua perbuatan baik nggak perlu dalil. Mana dalilnya ngaji setiap subuh Sabtu ke pertama gitu. Nggak usah cari dalil. Itu bagian dari masuk dalam kriteria lakukan yang baik. Kalau baik silakan, nggak apa-apa. Ustadz, ini kan ada unsur ibadahnya. Iya, tapi bukan ibadah mahdhah. Haji itu ibadah, ya kan? Baca Al-Quran ibadah, belajar ibadah, betul. Tapi bukan ibadah mahdhah. Kalau bukan ibadah mahdhah, no problem, silakan. Bisa berinovasi gitu ya. Bukan hanya ngaji bahkan gitu ya, kita kerja bakti juga ibadah kok nilainya. Nah, lalu mana ada dalilnya kerja bakti setiap hari Sabtu, hari Minggu misalnya? Nggak ada, nggak usah cari dalil, masuk dalam waf'alul khair, kerjakan yang baik, lakukan yang baik agar kita beruntung. Al-Hajj surat ke-22 tentang haji, 77 ayatnya. Baik, ini 6 jawaban kenapa Nabi meninggalkan. Oh, ternyata tidak selalu karena haram. Nah, hari ini kita lanjutkan argumentasinya, kemudian kita bangun. Jika tidak dilakukan Rasulullah maka haram. At-tark yaqtadi at-tahrim. Jika Nabi meninggalkan berarti haram. Ini kaidah apa? Benar nggak sih ada kaidah seperti ini? Jawabannya ada beberapa poin, 6 poin kalau masalah sama. Tidak benar. Ini bukan kaidah manapun. Bukan kaidah fikih, bukan kaidah usul fikih, tidak ada. Kaidah ini salah besar. Sebab apa? Satu jawabannya. Sebab kalau kaidahnya kaidah untuk kaidah haram itu satu nahi.
2 nafi, 3 wa'id. Nahi larangan. Jadi bahasa India nehi, aca, gitu. Itu artinya larangan. Nahi artinya larangan. Ada larangan. Wala taqrabuz zina. Jangan deketi zina. Deket aja nggak boleh, apalagi zinanya. Itu namanya adalah apa namanya Kang? Lebih lagi gitu. Kalau deket aja nggak boleh, apalagi zinanya. Qiyas aulawi, namanya qiyas aulawi. Dikiaskan aula lebih utama. Yang lebih utama ditinggalkan zinanya. Deket aja nggak boleh, apalagi zinanya. Wala taqrabuz zina. Ada larangan, jangan dekati zina. Oh, ini mungkin berarti larangan ini berarti haram. Gitu ya. Lanjutnya, yang kedua adalah nafi. Nafi adalah penegasian, meniadakan. Kalimat tidak langsung isinya larangan, tapi bunyinya tidak ada. Misalnya di sini wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Saya kira kurang tepat ini karena ini masih nahi, masih larangan. Kalau nafi itu contohnya misalnya al-hajju asyhurun ma'lumat, tentang haji. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Siapa yang sudah menetapkan haji untuk dirinya, sedang melaksanakan haji, فَلَا رَفَثَ, maka tidak ada rafas, kata-kata jorok. وَلَا فُسُوقَ, tidak ada dosa-dosa besar. وَلَا جِدَالَ, tidak ada berdebat. Bahasanya bukan tidak boleh, bukan, tapi tidak ada. Itu namanya nafi. Namanya nafi. Gimana nafi itu? Nafi itu lebih tajam sebenarnya pesannya daripada nahi. Kalau larangan seringkali ada keinginan untuk melanggar. Contoh misalnya kalau Bapak naik mobil, di samping kiri ada tulisan jangan tengok kiri. Nengok, kita penasaran apa sih? Itu nahi, jeleknya. Kalau nafi itu nggak mungkin ada, nggak pantas ada. Kalau kita sedang berhaji, nggak pantas debat, nggak pantas bicara kotor, nggak pantas meninggalkan dosa. Otomatis larangan sebenarnya gitu, nggak pantas dilakukan. Ya, sama dengan misalnya perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ditetapkan itu bukan kalimat perintah, bukan fi'il amar, bukan, tapi fi'il maudhi, telah ditetapkan. Apa maknanya? Kalaupun tidak ada perintah puasa, kamu akan mewajibkan dirimu untuk berpuasa, sebab puasa itu bikin sehat. Gitu. Segitunya Pak, itu namanya nafi. Redaksinya bukan larangan, tapi sebenarnya isinya justru lebih hebat lagi daripada larangan. Nggak mungkin ada kalau orang puasa gitu ya, tidak diwajibkan sekalipun, dia pasti akan berpuasa karena puasa baik untuk dirinya. Kalau orang sedang berhaji, maka tidak mungkin dia melakukan dosa besar, mulutnya kotor gitu ya, ngajak berantem gitu. Itu nafi namanya. Ini nafi berarti larangan. 2. Yang ketiga adalah wa'id. Wa'id itu ancaman. Contohnya, wa man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tidak tergolong golonganku gitu. Siapa yang nipu tidak termasuk golonganku, itu namanya wa'id. Ancaman gitu ya. Tadi contohnya misalnya adalah dalam konteks kurban gitu. Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa punya kemampuan rezeki tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat musallaku. Itu ancaman. Ya, la yaqrabanna musallana memang betul redaksinya adalah redaksi nahi, tapi isinya adalah ancaman. Kalau enggak begitu gini, hati-hati loh. Nah, itu namanya wa'id. Nah, wa'id ancaman itu bisa bermakna haram. Ini dalam konteks usul fikih. Larangan atau menafikan sesuatu, atau yang ketiganya adalah ancaman, itu menunjukkan larangan. Kalau bukan itu, kalau meninggalkan sesuatu, apakah itu termasuk haram? Tidak ada kaidahnya di usul fikih. 1. Yang kedua,
Yang diperintah Rasulullah lakukan, yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Ayatnya, wa ma antakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surahnya Al-Hasyr 59 ayat ke-7. Wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasulullah, Rasulullah bawa untuk kalian, fakhudhuhu, ambil. Yang dicontohkan oleh Rasulullah, ambil. Benar, itu adalah syariat. Tapi wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Yang dilarang oleh Nabi. Yang dilarang atau yang ditinggalkan oleh Nabi? Yang dilarang. Yang wajib ditinggalkan itu yang dilarang. Kalau yang ditinggalkan oleh Nabi belum tentu larangan. Jangan kebalik-balik ini pikirannya. Ya Pak, ulangi. Yang Nabi larang itu yang wajib ditinggalkan. Jangan A, jangan B, jangan C, itu berarti kita wajib tinggalkan. Tapi kalau Nabinya meninggalkan, tidak otomatis berarti larangan. Use your mind. Beda ya, beda kan? Yang Nabi larang, itulah yang ditinggalkan. Kalau Nabi meninggalkan, belum tentu itu yang dilarang. Clear sudah. 2. Yang ketiga, nyambung dengan hadisnya. Yang ketiganya adalah hadis Nabi. Yang aku perintahkan laksanakan. Wa ma amartukum bihi fakhudhuhu wa ma nahaitukum anhu fantahu. Kalau tadi Al-Qur'an. Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Itu contoh Nabi. Yang kedua, tinggalkan yang dilarang oleh Nabi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Itu Al-Qur'annya, surah Al-Hasyr tadi. Hadisnya yang ketiga, hadisnya ada sejalan dengan Al-Qur'annya, ma amartukum bihi fakhudhu. Apa yang aku perintahkan untuk kalian, ambil, laksanakan. Yang diperintahkan oleh Nabi, laksanakan. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Yang aku larang, tinggalkan. Pak, redaksinya sama enggak? Yang aku larang, tinggalkan. Kalau aku meninggalkan, belum tentu larangan. Persis sama dengan Al-Qur'annya. Al-Hasyr sama dengan hadis ini. Hadis ini derajatnya tentu sahih, riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Baik, ayat yang argumen yang ketiga. Yang keempat adalah ini. Yang namanya sunnah Nabi itu adalah as-sunnah indal usuliyyin ma sadara an Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghairul Qur'an, yang selain Al-Qur'an, bersumber Nabi tapi bukan Al-Qur'an. Min qaulin au fi'lin au taqririn. Isinya apa? 3. Ucapan, perbuatan atau ketetapan. Ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi selain Al-Qur'an itulah sunnah. Tapi mimma yasluhu ayyakuna dalilan ala hukmin syar'iyyin. Kalau ucapan, perbuatan Nabi dan ketetapan Nabi itu berhubungan dengan dalil syar'i. Ucapan Nabi atau perilaku Nabi atau ketetapan Nabi yang terkait dengan dalil syar'i, itulah yang namanya sunnah menurut usul fikih, gitu ya. Jadi Bapak, kalaupun dilakukan oleh Nabi tapi tidak ada urusan dengan syariat, itu bukan sunnah syar'iyah. Ya contoh Nabi aja, gitu. Disebut sebagai sunnah oleh ahli hadis karena itu sumbernya dari Nabi. Semua yang bersumber dari Nabi menurut ahli hadis adalah sunnah, dalam arti pernah dilakukan oleh Nabi. Contohnya Nabi. Beda Pak konsepnya. Kalau dalam konsep ilmu hadis, background saya, semua yang bersumber dari Nabi disebut sebagai sunnah. Nabi piara jenggot, sunnah, ya kan? Nabi rambutnya panjang, sunnah. Karena itu perilaku Nabi. Semua perilaku Nabi disebut sebagai sunnah. Oke. Tapi dalam konteks fikih, dalam konteks hukum, tidak semua perilaku Nabi disebut sebagai sunnah yang berpahala, gitu. Kalau Bapak memperjuangkan, menegakkan piara jenggot, itu sunnah Nabi, oke. Tapi kalau begitu jangan salahkan orang yang miara rambut sampai sebahu, karena itu juga sunnah Nabi. Kalau cara berpikir kita, semua yang dicontohkan oleh Nabi otomatis syar'i.
Oke Pak. Jadi ada contoh Nabi yang bukan syariat, nggak usah diikuti. Jangan kemudian karena Nabinya makan pakai 3 jari, kita makan 5 jari, menyalahi sunnah Nabi. Nggak begitu. Ya Nabi mah yang dimakan kurma ya 3 jari cukup. Kalau kita makannya bubur, gimana makan 3 jari? Pakai sendok, oh itu tradisi kafir. Masa begitu cara berpikirnya? Ya Pak, Nabi nggak pakai sendok. Iya, orang yang dimakan kurma pakai sendok susah. Ya, kalau kita makannya makan bubur misalnya gitu, ya wajar pakai sendok, gitu ya. Boleh-boleh saja, bukan tasyabuh tuh. Ya Pak, itu contohnya. Kenapa kau tidak dianggap sebagai menyalahi sunnah Nabi? Sebab itu bukan syariat. Pakai sendok nggak pakai sendok bukan syariat. Rambut panjang nggak rambut panjang bukan syariat. Maaf. Jenggot tidak jenggot bukan syariat. Oke, karena itu urusannya bukan urusan ibadah, bukan urusan syariah, bukan urusan hak akidah gitu. Ya. Oke, Pak. Tapi kalau saya mau panjangan rambut ya, panjangan jenggot ya, ya nggak apa-apa silakan. Saya mengikuti Nabi. Bagus. Kalau motivasinya mengikuti Nabi, mencontoh Nabi wajar. Kita mengidolakan seseorang, Pak. Wajar kemudian semua perilakunya, bentuk fisiknya ditiru habis-habisan. Anak-anak kita sekarang lagi gandrung sama Korea, artis-artis Korea. Misalnya kan kemarin black tapi pink, pusing saya. Tapi black tapi pink gitu. Ada hitam tapi pink, gimana coba warnanya? Misalnya Pak ya, gaya rambutnya, cara berpakaiannya diikuti semua, nggak apa-apa selama tidak bertabrakan dengan syariat. Nah kalau kita mengidolakan Nabi, semua yang dicontohkan oleh Nabi kita kemudian ikuti, bagus. Nabi manjangin jenggot, bagus, silakan. Seperti itu. Kira-kira konteksnya seperti itu. Dalam konteks adalah bentuk wujud nyata dari ikraman wa ta'ziman kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kan ada perintahnya itu khaliful yahud. Kalian harus berbeda dengan orang Yahudi gitu ya. Mereka memotong memiara kumis, potong jenggot, kita kebalikannya. Lihat, perhatikan hadis ini. Hadis ini ada konteksnya kan. Kenapa kita piara jenggot? Sebab memang itu adalah politik identitas. Biar jelas mana yang muslim, mana yang Yahudi. Kenapa penting banget pakai soal jenggot, soal kumis? Sebab memang sama-sama pakai gamis. Pak, sama-sama orang Arabnya, ya kan? Yang Islam pakai gamis, yang Yahudi juga pakai gamis. Ini muslim bukan ya? Kita nggak kenal. Orang asing misalnya kan pakai gamis, jangan-jangan Islam. Kita aja sampai hari ini di Indonesia Pak, kalau orang ada sholat pakai gamis, udah, alhamdulillah ini makomnya sudah beda, ya kan? Gitu. Udah beda, ya kan? Pokoknya kalau tidak saling kenal, coba ke mall deh. Ke mall waktunya sholat bapak depan gitu ya, kemudian tidak saling kenal nih, nggak ada petugasnya juga kan, pasti bapak dipersilakan jadi imam. Iya, soalnya pakai gamis, pakai peci, pakai ya kan, itu identitas Pak, identitas. Karena asumsi kita gitu di Indonesia Pak ya, kalau pakai gamis pasti muslim, kalau pakai gamis pasti soleh, yang gitu, pasti bagus agamanya, ya kan. Nah sementara di Arab sana di masa Nabi, orang Yahudi juga pakai gamis, orang Nasrani juga pakai gamis, kan bingung membedakannya. Gimana caranya? Khaliful Yahud. Bedakan kalian dari orang Yahudi. Gimana caranya? Potong kumisnya, piara jenggotnya, biar kelihatan jedak. Itu, Pak. Oh, kalau sekarang gimana? Yahudi. Kalau sekarang, ketika identitas itu kemudian tidak lagi menjadi saru gitu, nggak masalah. Bapak contoh konkret. Pesantren paling awal yang para ustadznya pakai dasi itu Darussalam Gontor. Di tahun awal Darussalam dikafir-kafirkan sama orang Islam yang lain. Darussalam itu udah kafir itu, tasyabuh bil kafir. Apa sebab? Pakai dasi. Gara-gara pakai dasi doang orang kafir. Masya Allah. Ya, itu zaman dulu Pak, zaman dulu. Bahkan kemudian dihubung-hubungkan itu dasi itu salib, ya kan, panjang di sini kan.
Jadi kalaupun mau pakai dasi, jangan pakai dasi yang panjang, pakai dasi kupu-kupu. segitunya. Sekarang Bapak ke kantor, udah apalagi pejabat, pakai dasi, sesuatu yang biasa. Bukan identitas muslim kafir lagi. Baju koko sama Cina gitu. Ya, Pak, jadi iya. Bedakan antara yang berhubungan dengan syariat dengan yang tidak, yang hanya urusan kebiasaan, adat istiadat, budaya. Seperti yang kita pakai, saya pakai saat ini tidak nyunah banget. Dalam arti hadis gitu ya. Sebab nggak ada ceritanya Nabi pakai sarung, ya kan? Pakai gamis gitu ya. Pakai sarung itu budaya Indonesia. Boleh nggak sholat? Silakan. Itu bukan soal syariat. Syariatnya mana? Syariatnya nutup aurat. Bapak mau pakai gamis boleh, mau pakai sarung silakan gitu. Pakai celana sah. Bapak coba ke kampung yang udik banget gitu ya. Sholat pakai celana batal. Haram pakai celana. Pernah. Apalagi jadi imam, nggak boleh jadi imam pakai celana. Ya memang iya, kalau masih pakai celana jadi imam nggak bisa. Sama dengan yang ngerokok. Kalau masih ngerokok nggak boleh jadi imam. Masya Allah, betul Pak. Ya, di kampung-kampung yang udik banget gitu, memahaminya kalau sholat harus pakai sarung. Sama dengan kaum perempuan, ada ibu-ibu yang di belakang. Kaum perempuan juga begitu. Ada sebagian kampung kita yang masih udik banget gitu. Kalau sholat itu wajib pakai mukena. Kalau nggak pakai mukena, nggak sah. Walaupun nutup aurat dan wajib putih mukenanya. Kalaupun nggak putih, nggak segitunya itu keterbatasan. Karena soal budaya Pak, soal budaya. Ya nggak apa-apa kalau kita masuk kampung itu ya kita hormati budayanya. Oh pakai mukena ya udah pakai mukena aja, nggak usah nyari perkara. Seperti Nabi tidak membongkar Ka'bah jahiliyah gitu ya. Demi mengikuti milah Ibrahim saya bongkar. Nggak begitu Nabi cara berpikirnya, nggak begitu tindakannya gitu ya. Baik Bapak Ibu, yang pasti kita paham hari ini bahwa ternyata perilaku Nabi itu yang keempat nih, perilaku Nabi itu tidak harus terkait dengan syariat, bisa terkait dengan budaya. Maka misalnya Syekh Ali Jum'ah atau mufti-mufti yang lain mufti-mufti modern sekarang itu menyatakan secara tegas yang berhubungan dengan tradisi budaya nggak wajib diikuti. Yang itu tidak terkait dengan syariah. Maka Nabi gondrong tidak kita ikuti, ya kan? Nabi berjenggot tidak wajib kita ikuti. Pakai jenggot bagus, mengikuti Nabi bagus, nggak ada salahnya gitu ya. Ya, kemudian apalagi? Misalnya Nabi apalagi Pak? Yang perilaku Nabi yang tidak sesuai tidak berhubungan dengan syariat. Tidak wajib. Nabi makan pakai tangan, kita pakai sendok misalnya. Itu bukan berarti menyalahi sunnah. Seperti itu ya. Baik Bapak ini dalil yang keempat ya. Qaul, ucapan, perbuatan atau penetapan. Kalau Nabi meninggalkan tidak ada. Nabi meninggalkan perbuatan itu tidak terkait dengan mimma yasluhu ayyakuna dalilan ala hukmin syar'iyyin. Tidak terkait dengan hukum syariat. Oke, maka berarti bukan haram, tidak otomatis haram kalau Nabi meninggalkan. Ini yang keempat. Yang kelima, at-tark, perkara yang ditinggalkan tidak selamanya mengandung larangan, tapi mengandung multi makna. Kemarin kita sudah sepil ya. Meninggalkan sesuatu itu bisa multi tafsir. Bisa jadi memang haram, tapi mungkin juga karena soal budaya. Mungkin juga karena bukan kebiasaan beliau gitu ya. Maka masih multi makna. Dalil usul fikihnya, kaidah usul fikihnya adalah annama dakhalahul ihtimal, sesuatu yang masih burem, masih membuka banyak kemungkinan, saqata bihil istidlal, tidak boleh dijadikan sebagai sumber dalil. Sesuatu yang masih membuka peluang interpretasi yang berbeda tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Oke. Nabi meninggalkan perbuatan itu.
Kita bisa memahaminya, oh dilarangan, oh bukan kebiasaan Nabi, oh Nabi nggak suka, oh misalnya kan, oh Nabi lupa, kan masih ada kemungkinan 6 tadi, 6 kemungkinan di atas itu. Oke, kalau begitu kan ihtimal namanya, tidak definitif pesannya apa gitu. Yang begitu tidak boleh jadi dalil. 5. Yang keenam, at-tark yang ditinggalkan tidak dilakukan Nabi itu adalah asal. Hukum asalnya tidak ada satu perbuatan. Segala sesuatu sebelumnya adalah belum ada. Sesuatu yang belum ada kau meninggalkannya, belum dilakukan, apakah itu perbuatan itu datang belakangan? Asalnya mah belum dilakukan. Adapun perbuatan datang belakangan. Maka at-tark tidak dapat disebut bisa menetapkan hukum haram. Nggak mungkin sesuatu yang ditinggalkan itu otomatis haram, karena banyak sekali perkara mandub, anjuran, dan perkara mubah yang boleh dilakukan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika dikatakan bahwa semua yang tidak dilakukan Rasulullah adalah mengandung hukum haram, maka berhentilah kehidupan kaum muslimin. Pakai motor boleh enggak? Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada, haram. Pakai mobil, semua Pak ya. Boleh enggak? Zaman Nabi ada enggak? Enggak ada, haram. Pakai handphone, zaman Nabi ada enggak? Enggak ada, haram. Kan? Misalnya gitu. Semua yang ditinggalkan oleh Nabi otomatis haram kan? Ininya, logikanya. Kalau logika itu dibangun, semua yang tidak dilakukan oleh Nabi otomatis haram, maka semua kita ini haram. Pakai teknologi zaman Nabi ada enggak? Haram. Pakai YouTube zaman Nabi ada enggak? Enggak ada, haram. Pakai karpet zaman Nabi ada enggak? Haram. Pakai komputer zaman Nabi ada enggak? Haram. Haram semua, Pak. Ya udah mati aja, udah berhenti di situ. Kalau kaidah itu, logika itu dibangun gitu ya. Semua yang ditinggalkan oleh Nabi kan tanpa reserve itu, tanpa saringan, apakah terkait dengan urusan ibadah atau bukan ibadah, pokoknya tidak dilakukan oleh Nabi otomatis haram. Semua jadi haram. Dahsyatnya bahkan asatidz yang mengharamkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, sekalipun pakai teknologi, pakai YouTube, padahal YouTube-nya punya mereka loh. Ya bisa jadi menguntungkan mereka yang punya YouTube, bukan umat Islam ya kan. Pakai apa lagi, semua jalan ke tempat ngajinya pakai mobil, ya kan, antar anaknya pakai motor, semua alat teknologi hari ini. Tidak ada zaman Nabi ditinggalkan oleh Nabi kan? Memang tidak ada zaman Nabi itu kan. Apa otomatis haram? Enggak. Kalau kita logika berpikirnya semua yang ditinggalkan oleh Nabi otomatis haram, berhenti. Tidak bisa berkembang lagi dunia. Habis sudah. Ya, baik Bapak Allah. Lalu gimana? Solusinya sebenarnya Nabi sudah sampaikan, Pak. Solusinya sudah disampaikan. Ini. Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang Allah sudah tetapkan halal dalam kitabnya itu adalah halal. Oke? Fakulu minha wa'amul ba'isal faqir. Makanlah sebagiannya. Lalu berikan kepada orang-orang fakir yang lain sebagiannya. Itu ketika berkaitan dengan tadi ibadah kurban. Kurban itu Bapak punya hak sepertiganya untuk makan dengan keluarga. Ya, lalu sepertiganya hibah, hadiah kepada siapapun boleh, non muslim sekalipun boleh kasih. Yang ketiga adalah sedekah kepada fuqara masakin, ba'isal fakir tadi. Kalau itu ada Allah halalkan. Atau misalnya Allah halalkan jual beli. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Yang Allah halalkan itu halal. Wa ma harrama fihi haram. Wa ma halallah wa ma hurrima boleh, wa ma harrama Allahu fa huwa haram. Yang Allah tegas nyatakan haram, jelas itu adalah haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati zina gitu. Innamal khamru wal maisiru wal rijsun min amalis syaitan. Itu najis, perbuatan setan. Itu yang Allah haramkan dalam Al-Qur'an. Oke, 2. Wa ma sakata anhu, yang Allah diam, tidak berikan komentar, tidak ada larangan, tidak ada perintah.
tidak ada larangan, tidak ada perintah, fahuwa afwun, itu dimaafkan. Berarti boleh, bebas, silakan. Faqbilu minallahi afiyatahu, karena itu ambil, silakan, bebas. Oke, fa innallaha lam yakun yansa syai'an, Allah tidak mungkin melupakan sesuatu. Summa tala hadhil ayah, Allah tidak melupakan sesuatu. Kalau Allah tidak ada larangannya, tidak ada perintahnya, bebas. Kembali ke hukum asal, kebebas. Wa ma kana rabbuka nasiya, kata Nabi, enggak mungkin Tuhanmu lupa. Ya Pak, boleh enggak makan donat? Boleh, orang enggak ada larangannya. Kalau habis ngaji kemudian kita makan di samping situ, boleh enggak? Boleh, enggak ada larangannya. Habis itu kemudian ngopi sambil apa-apa, silakan. Halo Pak, karena tidak ada larangan, tidak ada perintah, tidak ada kewajiban, masih berarti boleh. Kira-kira seperti ini. Jadi Nabi itu sudah memberikan guidance yang jelas. Ya, kalau Allah larang, Allah haramkan, haram dilakukan. Kalau Allah halalkan, jangan diharamkan, halal dilakukan. Kalau tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis gitu ya, tentang keharamannya atau kewajibannya, bebas, silakan. Gitu. Ya, ini ayatnya wa ma kana rabbuka nasiya, Maryam 19 ayat 64. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis menyatakan akhrajahu Al-Bazzar. Ini hadis yang barusan tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, sanaduhu shalih wa sahhahu Al-Hakim, sanadnya baik. Ini hadis disahihkan oleh Al-Hakim. Hadisnya ya berarti ini adalah shalih. Yang wajib dilakukan hanyalah yang wajib disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang haram hanya yang diharamkan oleh Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Adapun yang tidak dijelaskan, silahkan. Selama tidak berbenturan dengan yang wajib maupun yang haram. Ustaz, gimana dengan makan kodok? Misalnya gitu. Ada hadisnya, larangannya gitu. Bagian dari amfibi, binatang yang hidup di dua alam gitu ya. Nah, kita ini hidup di dua alam juga, alam nyata sama alam haram. Tapi alhamdulillah, jadi ada kriterianya. Boleh nggak bayar zakat fitrahnya pakai beras? Ada dalil umumnya Pak. Memang Nabi tidak contohkan, tapi Nabi pernah sampaikan gitu, min quti baladihi, gitu, bahan makanan pokok kaumnya. Nabi di masanya pakai gandum, pakai kurma, ya itu makanannya. Kalau kita di sini harus pakai kurma, kurmanya kurma ajwa, mabok mahal. 2,5 kilo lumayan itu. Ya Pak. Jadi ada hubungkan deh dengan mana, ada larangannya enggak? Ada kewajibannya enggak? Kalau tidak ada, kembali ke hukum asal, boleh. Baik. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa yang tidak disebutkan Allah dan tidak dilakukan oleh Rasulullah bukan berarti mengandung makna haram, tapi mengandung makna boleh. Hingga ada dalil lain yang mengharamkan, sampai dengan ada dalil yang mengharamkan. Kemarin Mahfud MD di YouTube tuh sampaikan. Ini boleh nggak? Boleh. Boleh. Mana dalilnya? Mana pasalnya? Kalau boleh nggak usah nyari pasal. Ada yang nonton di YouTube ya gitu. Kalau boleh nggak usah nyari pasal. Orang boleh kok nyari pasal. Kalau haram, nah baru cari pasalnya. Ya, logikanya begitu, logika hukumnya Pak. Logika hukumnya salah sambung ya Pak ya. Nah begitu, pada dasarnya semuanya boleh. Kalau ada larang, kalau kita melarang, baru ditanya mana pasalnya, mana dalilnya, gitu. Kalau boleh, nggak usah nyari dalil, memang hukum asalnya udah boleh, gitu. Alhamdulillah, ini logika hukum yang dibangun ya, sama dengan logika hukum syariah. Baik. Jadi at-tark yaqtadi at-tahrim, meninggalkan sesuatu itu menunjukkan keharaman, itu salah fikir. Itu apa bahasa anak sekarang, anak muda sekarang? Pak, salah fikir itu apa namanya? ada bukunya malahan, ada salah pemikiran, itu salah konsep tuh, gitu ya. Perkara ya, ini jadi baca dan pikirkan baik-baik. Oleh sebab itu, banyak sekali perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat.
Rasulullah tidak melarangnya, bahkan memujinya. Berikutnya adalah contoh-contohnya. Nah, kita sudah bangun logikanya. Jadi jangan sampai salah pikir. Apa sih namanya tuh bahasanya anak muda sekarang? Ya, jangan salah pikir gitu ya, sehingga kemudian kita bisa memandang sesuatu itu lebih wise, lebih bijak, mudah memahaminya. Enggak ujug-ujug haram. Yang haram hanyalah yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Adapun yang ditinggalkan fahuwa afun, itu bebas, silakan, terserah, hukum asalnya boleh, gitu ya. Nah, berikutnya kita ambil contoh-contoh. Ada banyak sahabat Nabi yang melakukan sesuatu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah diperintahkan oleh Nabi, tapi beliau sahabat melakukannya. Ternyata Nabi akomodir, boleh, silakan. Contohnya sambung. Pertama adalah sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kita tahu Bilal bin Rabah. Bilal, apa yang kamu lakukan? Kok saya bisa dengar terompahmu di depan saya di surga? Duluan kamu terompahmu sudah duluan kedengaran. Masuk surganya seakan-akan gitu ya, duluan kamu. Kok bisa sih? Apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, saya tidak pernah mengambil air wudhu kecuali setelah wudhu itu kemudian saya sholat sunnah wudhu. Nabi lakukan enggak? Enggak. Nabi perintahkan? Enggak. Berarti kan Nabi tinggalkan tuh. Nabi meninggalkan tapi Bilal melakukan. Bid'ah tuh Pak. Kalau kita cara berpikirnya semua yang ditinggalkan oleh Nabi otomatis bid'ah. Dan dahsyatnya ini urusannya sholat loh, ibadah mahdhah. Ternyata boleh. Ustaz, tapi kan itu sudah ada penetapan dari Nabi setelah peristiwa Bilal. Betul, namanya sunnah taqririyah. Setelah Bilal itu melakukan itu, kemudian Nabi berkomentar tentang itu, kemudian Nabi tidak melarang, itu namanya sunnah taqririyah. Tapi sebelum ditakrir, sebelum ditetapkan oleh Nabi, bid'ah tuh. Sesuatu yang baru. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak ada perintah Nabi. Ternyata Nabi bolehkan. Berkreasi itu kan dalam konteks ibadah kan. Ternyata Nabi tidak larang. Ini satu di antaranya. Ada banyak contohnya Pak. Nanti kita akan kupas satu persatu. Satu Bilal. Singkat-singkat ya. Yang kedua adalah 2 rakaat sebelum dibunuh. Panjang nih riwayatnya. Panjang banget. Satu saat sebelum perang Badar riwayatnya. Nabi pernah mengutus. Jadi sebelum perang Badar itu perang gedenya Pak. Sebelum itu ada rombongan-rombongan kecil gitu, kafilah-kafilah kecil 10 orang itu untuk menjaga keamanan Madinah gitu. Nabi biasa bikin utusan 10 orang dikirim ke satu tempat untuk menjaga perbatasan misalnya gitu. Nah, satu saat 10 orang yang diutus oleh Nabi ini dikepung oleh 100 orang. Dibantai oleh mereka gitu. Mau dibunuh oleh mereka. Nah, sebelum dihukum pancung yang 10 orang ini, nah, namanya ada di sini namanya sebentar Khalal apa? Khubaib. Namanya Khubaib. Khubaib minta sesuatu sebelum saya dibunuh gitu. Izinkan saya mengajukan satu permintaan. Apa itu? Saya mau sholat dulu. Sebelum mati saya pengen sholat dulu 2 rakaat saja gitu. Oke, silakan, nggak apa-apa. Diajarkan oleh Nabi nggak? Enggak. Diperintahkan oleh Nabi? Tidak ada. Dilakukan oleh Nabi? Tidak ada. Khubaib adalah orang yang pertama yang melakukan sholat 2 rakaat sebelum dihukum, sebelum dipancung. Boleh? Boleh. Maaf misalnya kalau kita gitu melakukan kesalahan berat. Misalnya kemudian hukum bunuh, misalnya hukum mati gitu ya. Sebelum dihukum mati minta saya sholat dulu, sholat taubat terakhir. Misalnya kan, saya pernah salah gitu. Ini terakhir kalinya saya sholat dulu. Boleh Pak? Boleh. Contohnya adalah Khubaib. Yes, padahal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak dicontoh oleh Nabi, tapi boleh dilakukan. Itu menunjukkan bahwa ini bisa dilakukan meskipun tidak ada contoh. Dan itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, karena dia tahu itu masih kriteria waf'alul khair, lakukan yang baik-baik. Masih ingat yang hadis tadi itu ya?
Yang baik silakan. Orang mau mati wajar, kemudian kalau sholat taubat sebelum ajal gitu. Ya nggak apa-apa, mana dalilnya? Nggak usah cari ada dalilnya. Ini contohnya sahabat Nabi SAW. Masih banyak nanti contohnya kita akan lanjutkan Pak ya. Pertemuan kita manfaatkan untuk bagian akhirnya diskusi barangkali ada yang disampaikan. Monggo silakan. Monggo. Sementara dua dulu contohnya. Kalau tidak ada, baru kita bisa lanjutkan. Nggak ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang ini kan lagi musim kebetulan bukan musim ya. Sekarang ini lagi saatnya mau melaksanakan ibadah haji yang bagi yang berangkat ke sana. Ada yang tadi mengikuti sunnahnya para sahabat zaman dulu belum ada kendaraan gitu, ada jalan kaki gitu, dari Mekah ke Arafah. Itu katanya lebih Napak tilas Pak ya. Disebutnya napak tilas gitu ya. Baik. Kontekstual saja, Bapak Ibu rahimakumullah, itu juga termasuk di dalamnya adalah afdholiyah. Yang paling afdol melempar jumrah itu jam berapa? Ya. Jumrah. Yang di afdol. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, membaca hadis seperti ini atau melihat perilaku Nabi seperti ini, tentu kita perlu bijak juga membaca konteksnya. Ya, zaman dulu begitu, jamaah hajinya cuma 10.000. Nabi haji wada itu kurang lebih berapa? 10.000 kalau nggak salah. Orang yang hadir bersama Nabi nggak tahu angkanya, nanti tolong dikoreksi ya. Yang pasti cuma puluhan ribu. Sekarang 2 juta lebih. 2 juta itu yang tercatat. Yang nyelip-nyelip dari belakang bisa jadi. Bapak bisa bayangkan, saya mau nyari afdolnya jam sekian, betul blok sedunia. Nggak diatur sama negaranya misalnya kan, nggak diatur sama kloternya. Nanti kita berangkat jam sekian ya. Lalu nggak semuanya nggak mau ikut, nggak mau ikut sunnah Nabi jam sekian, afdol gitu. Mina tempo hari dulu pernah kejadian mati sekian banyak orang, ratusan orang gara-gara nyari afdol. Oke. Begitu juga dengan napak tilas gitu ya. Lihat-lihat kondisional. Pakai kendaraan macet total. Mungkin itu alternatifnya. Tapi kalau kita kondisi fisiknya nggak mendukung, jangan coba-coba. Gitu. Jadi benar-benar harus membaca segala situasi, bukan hanya tujuan akhirnya itu gitu. Itu contoh Nabi, bukan hanya itu, tapi lihat juga kondisinya. Kontekstual membaca segala hal. Seperti itu kira-kira Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Ini contoh konkret Pak ya. Kontekstual membaca segala hal. Baik. Zaman Nabi pakai onta, jadi sekarang kita pakai onta lagi. Kontekstual. Nabi berangkatnya dari Madinah ke menuju Mekah cuma 500 kilo gitu ya. Cuma. Kalau sekarang mau pakai kereta cepat malahan, itu bid'ah semua. Kereta cepat 2,5 jam ya Pak ya? 2 jam nyampe. Itu menyelisihi Nabi itu. Enggak begitu. Orang Arab Saudi juga sudah terbuka sekarang. Baik, Alhamdulillah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tambahkan satu lagi. Ya. Assalamualaikum. Haram. Itu kan hanya sampai di sana, enggak. Sedangkan kalau sekarang ini udah sampai dengan turunannya. Kalau babi turunan kemarin terakhir kan yang ada yang untuk haji yang Indonesia haji itu dia haram. Nah kalau alkohol turunannya pun sampai dengan ada orang yang ada menjaga bahkan sampai parku pun yang alkohol mereka aman. Sebenarnya kalau kalau babi dimakan haram, tapi kalau sudah kita biarkan itu kan tidak masalah. Kalau alkohol juga sama. Kalau untuk mensterilisasi kan alkohol untuk sterilisasi bisa. Maksudnya disterilisasi itu untuk sesuatu yang haram kan dianggap sampai dengan turunan itu pasti haram. Iya. Iya. Nah, bagaimana kalau saya riba sampai dengan turunannya haram? Artinya kita haram. Iya.
Atau mungkin ada garis besarnya yang sampai dengan garis berapa? Ini enggak nih. Masih bisa di acceptable ya. Karena memang hal-hal yang seperti ini nih memang perdebatan polemik enggak selesai kalau menurut saya. Baik, iya baik. Makasih Pak. Oh luar biasa ini berat nih. Banget. Iya. Betul Bapak ini memang konkret ya. Saya punya keluarga yang kerja di bank sudah mapan posisinya gitu, harus keluar dari bank itu karena dia pemikirannya bank itu riba bla 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 gitu, maka dia harus meninggalkan profesinya gitu, beralih ke yang lain. Ya Allah sampai segitu. Baik Bapak rahimahullah, betul logikanya tadi adalah logika wa ma tawallada anhu. Kalau bahasa fikih itu khinzir wal kalb, BABI dan gogog itu haram. Wa ma tawallada minhuma, dan semua yang keluar darinya, apakah itu anaknya, rambutnya, kukunya, bulunya, kulitnya, lemaknya, semua yang walaupun memang kita secara fikih ada perdebatan di situ. Itu kan yang haram itu adalah dagingnya dan kalau dimakan, ya kan? Kalau bulunya nggak apa-apa dong. Oke, kita lepas dari perdebatan itu Pak ya, gitu. Yang kita ambil konsep dasarnya dulu, semua yang keluar dari BABI dan kalem dan gogog gitu haram, berarti semuanya haram. Oke, sekarang dikiaskan dengan perbankan, riba haram, berarti semua yang mengandung unsur bank haram kalau konsepnya. Baik, sama dengan kalem dan khinzir tadi, dalam konteks bank juga ada perbedaan pandangan. Pandangan ulama tentang bank ada perbedaan. Tidak semua ulama sepakat bahwa bunga bank otomatis riba, sama dengan haram, tidak. Bahkan tokoh sekaliber Yusuf Qaradawi bilang tidak semua bunga otomatis riba, tidak yang sama dengan haram itu ya. Yang bunga yang haram itu yang adhafan mudha'afah. Kalau bahasanya Rasulullah, yang berlipat-lipat. Bapak namanya pinjaman online sekarang lagi banyak marak gitu ya. Atau misalnya bank hari-hari itu Pak, yang keliling tiap hari. Ngutangnya 100.000, bayarnya setiap hari 10.000 misalnya. Ngutangnya 1 juta misalnya gitu, setiap hari ditagih. Belum dipakai duitnya udah ditagih bunganya. Udah gitu berlipat-lipat. Atau contoh konkretnya dalam perbankan adalah kartu kredit. Hati-hati, kartu kredit bisa 30%. Itu kalau belum bunganya berbunga. Kalau tidak dibayar bunganya berbunga lagi. Yang begitu itu nyakit leher orang gitu. Kata Yusuf Qaradawi, yang begitu haram. Tapi kalau bunga itu mengambil hanya berapa persen, 1% per bulan misalnya gitu, kayak yang seperti yang bank konvensional yang umum kita dengar sekarang. Bahkan kalau untuk KPR, mobil itu lebih kecil, 6-7% misalnya gitu. Yang begitu mah bukan yang diharamkan. Wajar aja bank sebagai lembaga keuangan mengambil keuntungan untuk menafkahi dirinya, untuk membayar karyawannya gitu. Bukan yang diharamkan, yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lintah darat, yang kayak di kampung kita, utang 1 juta balik 2 juta. Nah yang begitu itu yang haram. Lagi ini perdebatan, memang tidak selesai. Terserah Bapak mau ambil yang mana gitu. Oke, anggaplah kita kemudian mengambil yang lebih tegas gitu. Pokoknya semua bunga otomatis riba. Seperti konsepnya bank muamalah ya. Semua bunga sama dengan riba, otomatis haram gitu. Misalnya gitu. Sampai turunan yang seberapa. Ini penting betul. Bagaimana dengan ATM? Bagaimana dengan bukan ATM saja? Tidak semua punya orang ATM, tapi banyak orang punya harus pakai kartu tol. E-money, kartu tol, apalagi flash gitu misalnya gitu. Kan bank semua tuh, bank semua. Oke, kalaupun cara pandang kita yang lebih saklek tadi gitu, semua yang terkait dengan bank berarti otomatis haram. Saya kira masih bisa mengelak dengan kaidah ad-darurah. Nggak ada alternatif.
Bapak kalau nggak punya nggak punya e-money, kartu tol, nggak bisa masuk tol. Gimana? Ad-darurah tubihul mahdzurah. Sama dengan orang berangkat haji, mau menunaikan ibadah di tanah suci, rukun Islam tertinggi nomor 5. Tapi harus meningitis. Meningitisnya enzim baby. Zaman dulu Pak, enzim baby. Tapi tidak ada alternatif lain, harus itu. Ya itu. Ketika tidak ada alternatif lain, namanya darurat. Tapi darurat itu masa darurat ada batas waktu kan tentu. Masa darurat seumur-umur darurat. Maka kita harus berusaha mencari cara yang lain. Cara yang lain sudah ditempuh sekarang adalah dengan perbankan syariah. Bank syariah beda dengan bank konvensional. Ya, apanya tuh beda akad. Ya kan Pak? Hitung-hitungannya kayak sama gitu, tapi beda akadnya, beda hukumnya. Ya kan? Kita misalnya ngambil motor, mobil, rumah di bank konvensional, kan hitungannya adalah 1% per bulan ya Pak. Itu yang namanya riba. Nah, kalau dihitung 1% per bulan, Bapak beli mobil misalnya 100 juta gampangan yang hitung nih. 1% setiap bulan Pak ya bunganya. Berarti bulan pertama bayar bunganya doang 1 juta. Kalau Bapak nyicil 2 juta berarti 1 juta itu loh yang masuk ke pokok kan gitu kira-kira. Ya, sederhananya kalau bank konvensional. Bank syariah gimana? Ketemunya kalau 1% tuh dalam misalnya 10 bulan terhitung misalnya 10 misalnya gampangannya. Berarti setiap bulan 10 juta. Kalau 100 juta untuk kembali modalnya, kembalikan pokoknya 10 juta setiap bulan. Bunganya 1%, 1 juta, 11 juta setiap bulan bayarnya selama 10 bulan. Itu bank konvensional. Bank syariah mungkin kalkulasinya hitungannya sama. Bisa jadi lebih mahal. Tapi akadnya beda. Bapak, saya beli mobil ini 100 juta. Saya jual ke Bapak 110 juta. Mau nggak? Tapi nggak bayar sekarang. Kalau bayar sekarang mah berarti Bapak nggak perlu ngutang. Ya kan? Atau bank syariah, saya jual ke Bapak 110 juta. Nah selama 10 bulan silakan cicil. Sama hitung angkanya. Tapi akadnya beda. Yang ini tidak bunga. Yang ini bukan riba. Yang syariah ini bukan riba. Namanya murabahah. Ngambil untung duluan. Lalu bagaimana cara bayarnya? Caranya bisaman ajil. Dengan cara nyicil. Makanya bahasanya pembiayaan bukan cicil, bukan kredit gitu kan. Hitungan angkanya akhirnya sama 110 juta gitu. Tapi beda akadnya, beda hukumnya. Yang begini bukan riba. Berarti boleh dong masih bisa. Maka sekurang-kurangnya kalau kita mau nyari selamat, ya sudah cari banknya bank syariah. Gitu. Ya, nabung masih boleh pakai ATM silakan enggak pakai bank syariah. Sekarang jadi BSI. Ya kan? Ada alternatifnya gitu ya, Pak. Misalnya. Cuma untuk e-tol belum ada Ustaz, ya udah terpaksa darurat. Karena bank muamalat baru terintegrasi dengan e-tol. Ya kan? Adanya Mandiri, BRI kan. Iya. Yang muamalat itu juga kalau ada saldonya. Iya, Pak. Gitu. Barangkali yang bisa kita lakukan sekarang ya sudah kalau begitu pilih bank syariah yang membuat kita lebih nyaman. Ya, Pak. Gitu. Kalkulasinya sama. Kalau gitu Ustaz apa bedanya? Orang sama aja, yang satu bunga 110 juta, yang ini murabahah ngambil untung 110 juta. Beda akadnya, beda hukumnya. Kamu mau nggak malam ini sama saya? Iya kan? Akadnya gitu kan? Ya, kamu mau hidup sama saya nggak? 100 juta nih. Itu misalnya 100 juta. Hidup sama saya 100 juta. Mau. Zina. Tapi kalau kita datangin walinya gitu, Pak saya mau nikah dengan anak Bapak. Ada duit 100 juta nih. Gitu. Halal, bukan zina. Sama 100 jutanya. Sama, itunya sama hasilnya. Tapi beda akadnya, beda hukumnya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jamnya sudah lewat, jamnya. Baik, menarik ini luar biasa Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa lakukan insyaallah ya. Pertemuan berikutnya bulan depan kita akan lanjutkan bagaimana contoh-contoh yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi SAW yang tidak ada dicontohkan oleh Nabi, tidak ada perintahnya Nabi, ternyata mereka lakukan. Satu yang terakhir menarik adalah kulhu. Kulhu itu
ada yang membacanya setelah waladhdallin, ada yang membacanya setelah surat. Yang waladhdallin setelah waladhdallin adalah imamnya Masjid Quba. Masjid yang pertama Nabi dirikan ketika hijrah ke Madinah, Nabi bangun masjid namanya Masjid Quba. Satu saat Nabi sudah punya Masjid Madinah, Masjid Nabawi. Satu saat dilapori oleh sahabat lain, ya Rasulullah, Masjid Quba tuh imamnya setiap waladhdallin baca qulhu. Habis itu baca surat yang lain. Mau ditegur, ya Rasul, ini nggak bener nih, gitu, nggak ada contohnya. Terus Nabi tanya sama orang yang dimaksud gitu, kenapa kamu baca qulhu setiap waladhdallin? Ana uhibbuha ya Rasulullah. Saya cinta sama qulhu ya Rasul, makanya saya sisipkan setiap kali sholat setelah waladhdallin sebelum surat itu. Hubbuka iyyaha adkhalkal jannah. Cintamu kepada qulhu memasukkanmu ke dalam surga. Coba itu, Pak. Kalau kita apa modelnya, mencak-mencak langsung, kurang ajar, siapa yang nyontohin, siapa yang ngajarin, gitu. Karena qulhu dong. Nanti yang kedua ada lagi. Yang keduanya baca qulhunya setelah surat. Jadi setelah surat baca ujungnya sebelum ruku baca qulhu. Itu juga dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya dibenarkan. Nanti kita akan dalami lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Biar penasaran ini, spill dulu. Bulan depan. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak manfaat yang kita petik mudah-mudahan, Pak. Saya tangguhnya sengaja memang sengaja saya tangguhkan biar tidak kena waktu tahrim, waktu haram salat. Waktu syuruknya kan 7 berapa nih? 57. Ini 57, Pak. 57 tambah 10 menit. Ya kan? 7 menit. Tuh, sekarang sudah lepas kah? Alhamdulillah. Coba kalau saya tutup jam 6 tadi gitu, Bapak langsung sholat, saya kena haram. Bahaya. Waktu tahrim sholat gitu kan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf ya Pak ya, sengaja saya tunda. Biar kemudian kita terjebak pada waktu haram. Alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita bisa petik, banyak kekurangan di sana sini mohon bukan maaf yang selapang-lapangnya. Insyaallah kembali lagi ujungnya adalah membuat kita yang sudah biasa melakukannya menjadi lebih tentram karena kita tahu dalilnya, sekaligus mudah-mudahan menjadi jawaban kepada orang yang menyaksikannya. Insyaallah semakin dewasa kita hidup dalam kebersamaan, keberagaman di lingkungan kita, di masjid kita, jamaah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetap menjaga persatuan kesatuan, apalagi menjelang 2024 nanti gitu ya. Tetap jaga persatuan karena al-i'tisam bihablillahil matin itu adalah perintah agama yang paling utama. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.